teman-teman. Pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi tulang panggul, anatomi kepala bayi, ukuran tulang kepala bayi atem, bidang-bidang Hodge, dan station. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bazina Azahra, kelas 2A dari Akbid Trimawusada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, bidang-bidang Hodge beserta stationnya, dan anatomi kepala bayi. Anatomi panggul. Saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Panggul itu tersusun dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu terbentuk dari tulang, dan bagian lunak itu terbentuk dari otot-otot dan ligamentum. Adapun bagian keras itu tersusun dari 4 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha, atau disebut dengan os coccae, 1 tulang kelangkang, atau disebut dengan os sacrum, dan 1 tulang tungging, atau disebut dengan os coccygeus. Tulang pangkal paha atau os coccae itu terdiri dari 3 tulang yang saling berhubungan pada acetabulum. Acetabulum yaitu cawan untuk kepala tulang paha. Yang ini namanya acetabulum. Lalu, 3 tulang tersebut yaitu os ilium, atau disebut dengan tulang usus, os pubis, atau disebut dengan tulang kemaluan, dan os isium, atau disebut dengan tulang duduk. Nah, di os ilium itu di sini ada yang namanya spina iliaca anterior superior. Nah, ini bentuknya agak menonjol sedikit ke depan. Kemudian ada os sacrum atau tulang kelangkang. Tulang ini berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Tulang ini berada di antara kedua tulang pangkal paha ini. Lalu ada os coccygeus atau tulang tungging. Tulang tungging ini berbentuk segitiga, terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Biasanya pada persalinan nanti tulang ini akan sedikit mundur ke belakang untuk mempermudah jalannya bayi lahiran. Jadi, anatomi panggul yaitu yang ini, bagian ini namanya sacrum, bagian ini namanya sacroiliac joint, bagian ini namanya anterior superior iliac spine. Lalu bagian ini namanya acetabulum. Bagian ini yang bolong ini namanya obturator foramen. Lalu di sini ada yang namanya subpubis angle. Bagian ini namanya symphysis pubis. Lalu bagian ini namanya isium. Bagian ini namanya pubis. Bagian ini namanya ilium. Dan bagian di sini ada yang namanya sacral promontory. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PAP atau pintu atas panggul. Pintu atas panggul ini adalah bagian yang terbentuk dari promontorium, linea innominata, dan bagian atas symphysis. Nah, di mana di sini terdapat diameter, yaitu diameter conjugata vera yang dapat diukur dari bagian atas symphysis sampai ke promontorium. Itu biasanya berukuran 11 cm. Lalu ada diameter transversa. Diameter transversa ini adalah garis yang melintang yang paling panjang pada pintu atas panggul. Ini biasanya berukuran 12,5 hingga 13 cm. Lalu ada diameter obliqua. Diameter ini dapat diukur dari artikulasio sacroiliaca ke titik pertemuan antara diameter conjugata vera dan transversa. Ini biasanya berukuran 13 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PBP atau pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul ini tersusun dari 2 bidang datar segitiga, di mana segitiga pertama itu adalah garis dari tuber os ischi sampai ke sacrum. Seperti ini bentuknya. Lalu segitiga yang kedua itu dari tuber os ischi ke bagian bawah symphysis pubis. Jadi dari sini ke sini. Selanjutnya bidang-bidang Hodge. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang Hodge. Bidang Hodge ini digunakan untuk menentukan sampai di mana bagian terendah janin masuk ke dalam panggul dalam persalinan. Bidang Hodge ini ada 4, yaitu bidang Hodge 1. Bidang Hodge 1 itu merupakan bidang datar yang terbentuk dari bagian atas symphysis sampai ke promontorium. Bidang ini berada di lingkaran PAP atau pintu atas panggul. Lalu ada bidang Hodge 2. Bidang Hodge 2 ini sejajar dengan bidang Hodge 1, tetapi dia setinggi symphysis pubis bagian bawah. Lalu ada bidang Hodge 3. Bidang Hodge 3 ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan Hodge 2, tetapi dia setinggi dengan spina ischiadica. Lalu ada bidang Hodge 4. Bidang Hodge 4 ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, tetapi dia sejajar juga oleh os coccygeus.
Selanjutnya, station. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang station. Station merupakan hubungan antara bagian penting bawah presentasi dengan garis imajiner yang ditarik dari spina ischiadica. Yang ini namanya spina ischiadica. Station ini merupakan istilah untuk menggambarkan tingkat disensus. Tingkat disensus itu adalah turunnya kepala janin di jalan lahir. Nah, di sini ada yang namanya zero station. Zero station itu berarti kepala bayi atau puncak kepala bayi telah sejajar dengan spina ischiadica. Nah, kalau misalkan station ini masih ada di min 3, berarti kepala bayi masih mengambang. Lalu apabila sudah sampai di plus 3, berarti kepala bayi ini sudah crowning atau sudah siap untuk dilahirkan. Station ini berhubungan juga dengan bidang Hodge. Bidang Hodge 1 itu merupakan min 5, min 4, min 3 dari station. Bidang Hodge 2 itu merupakan min 2 dan min 1 dari station. Kalau bidang Hodge 3 itu berada di zero station atau sejajar dengan spina ischiadica. Kalau Hodge 4 itu berada di plus 4 dan plus 5 dari station. Selanjutnya, anatomi kepala bayi. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian anatomi kepala bayi. Nah, di depan sini ini namanya frontal suture. Lalu di sebelah sini namanya parietal bone. Nah, di bagian tengah atas ini namanya ubun-ubun besar atau frontanel brekma. Lalu di bagian tengah ini, garis tengah ini namanya sagittal suture. Di sebelah kanannya namanya parietal bone, di sebelah kiri namanya parietal boss, dan di atas tengah belakang ini yang disebut dengan ubun-ubun kecil atau postfrontanel. Lalu di belakang ini namanya lambdoidal suture. Nah, yang terakhir di belakang ini namanya occipital bone. Selanjutnya saya akan menyebutkan ukuran-ukuran kepala bayi. Yang pertama itu ada occipitofrontal. Occipitofrontal itu diukur dari depan hingga belakang. Ini biasanya berukuran 11,5 cm. Lalu yang kedua itu ada submentobregmatik. Submentobregmatik itu diukur dari ubun-ubun besar ke rahang bawah. Ini biasanya 9,5 cm. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya vertikomental. Vertikomental itu diukur dari dagu sampai ke ubun-ubun belakang. Ini biasanya berukuran 14,5 cm. Lalu yang keempat itu ada subositobregmatik. Subositobregmatik itu diukur dari ubun-ubun besar ke kepala belakang. Ini biasanya 9,5 cm. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.